dimanapun Anda berada, izinkan saya akan membacakan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda semua, karena ini sifatnya wayang, jadi harus biar enggak terlalu tele-tele. Ini ada sesuatu yang harus dibaca, yaitu meneruskan, yaitu dosa besar, yaitu sihir. Sihir termasuk dosa besar karena seorang tukang sihir pasti kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Yang artinya, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Al-Baqarah 102. Setan yang melaknat sama sekali tidak memiliki tujuan apapun dalam mengajarkan sihir kepada manusia, melainkan agar manusia membuat sekutu untuk Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan tentang Harut dan Marut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sehingga mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu sesuatu yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. A'udzubillah min dzalik. Sampai Allah berfirman, walaqad alimu laminashtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Al-Baqarah 102. Kita menyaksikan banyak di antara orang-orang yang sesat masuk dalam ilmu sihir. Dan mengira bahwa itu hanya haram saja, dan tidak menyadari bahwa sihir itu adalah sesuatu kekufuran. Karena itu mereka masuk mempelajari asimiyah dan bahkan melakukannya, padahal itu murni sihir yang mengikat perasaan antara seorang suami dan istri adalah sihir. Begitu pula cinta dan benci kepadanya, dan hal-hal serupa yang berwujud kalimat-kalimat yang tidak dikenal maknanya, kebanyakan adalah syirik dan kesesatan. Hukum had atas orang yang melakukan sihir adalah dibunuh, karena sihir itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
atau menyebabkan kekufuran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Dan beliau menyebutkan salah satu di antaranya adalah sihir. Maka hendaklah seorang hamba takut kepada Rabb-Nya dan tidak masuk ke dalam sesuatu yang dapat merugikan dunia dan akhiratnya. Dan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau bersabda, hatus sahiri sorbatum bisaif. Hukuman bagi seorang tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Akan tetapi yang benar bahwa hadis ini adalah dari perkataan Jundub, tidak marfu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bajalah bin Abdah berkata, surat Umar radhiyallahu anhu datang kepada kami setahun sebelum wafatnya, yang isinya, hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satun la yadkhulunal jannata mudminu khamr wa qati'u rahim wa musaddiqun bisihri. 3 orang yang tidak akan masuk surga: pecandu minuman keras, khamar, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan orang yang membenarkan sihir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad marfu, ar-raqa wat-tamaimu wat-tiwalahu sirku. Jampi-jampi, tamimah, dan tiwalah itu adalah syirik. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. At-tiwalahu, at-tilawatu, dengan mengkasrohkan tak dan memfathahkan wawu, adalah salah satu jenis sihir yang menyebabkan bertambahnya cinta seorang istri kepada suaminya. At-tamimah, at-tamimatu ialah biji-bijian yang dikalungkan oleh orang-orang yang jahil pada diri mereka dan pada anak-anak mereka serta binatang ternak mereka, di mana mereka mengira bahwa itu dapat menolak penyakit ain. Dan ketahuilah bahwa banyak di antara dosa-dosa besar, bahkan mayoritasnya kecuali sedikit darinya, yang tidak diketahui oleh banyak orang dari umat ini bahwa ia haram, di mana peringatan keras dan ancaman tidak sampai kepada dirinya. Maka pada orang yang seperti ini terdapat rincian hukum dan vonis, di mana ulama seharusnya tidak berburu-buru memvonis terhadap orang yang tidak mengerti, akan tetapi bersikap lemah lembut kepadanya dan mengajarkannya dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepada dirinya. Terlebih lagi apabila orang bersangkutan masih baru saja meninggalkan masa jahilnya.
kemudian di mana sebelumnya dia tumbuh di negeri kufur yang jauh, lalu dia tertawan dan dibawa ke negeri Islam yang sebelumnya ia adalah orang Mongol atau orang Kurci yang musyrik, yang tidak mengenal Arab, yang dibeli oleh seorang amir dari Mongol yang tidak memiliki ilmu dan pemahaman. Maka dengan usaha yang keras, jika orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia sendiri paham bahasa Arab sehingga dia bisa memahamkannya, maka 2 kalimat syahadat setelah beberapa hari dan malam, maka itu suatu yang bagus. Kemudian mungkin dia salat dan boleh jadi tidak. Kadang pula dia mengajarkannya Al-Fatihah dalam waktu yang cukup panjang, padahal yang mengajarkannya itu memiliki agama dalam batas tertentu. Jika gurunya tersebut adalah salah satu kopian dari dirinya, maksudnya sama-sama bodoh, maka dari mana orang yang miskin ilmu ini akan mengetahui syariat-syariat Islam dan dosa-dosa besar untuk bisa menjauhinya, lalu kewajiban-kewajiban untuk melaksanakannya. Jika dia diperkenalkan bahwa ini adalah dosa-dosa besar yang membinasakan dan diberi peringatan kepadanya, lalu diajarkan apa-apa yang wajib dan dia pun meyakininya, maka dia adalah seorang yang berbahagia dan itu adalah langka. Maka seyogyanya bagi seorang hamba yang memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah keafiatan pada dirinya. Jika ada yang berkata orang tersebut telah lalai karena tidak bertanya tentang apa yang wajib atas dirinya, dan orang yang menginginkan agar Allah tidak menjadikan cahaya untuk dirinya, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Tidaklah seseorang berdosa kecuali setelah dia mengetahui terlebih dahulu dan setelah hujjah tegak atas dirinya, dan Allah maha lembut atas hamba-hambanya. Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab seseorang sehingga kami mengutus seorang Rasul. Al-Isra 15. Dan sebagai contoh, sejumlah pembesar sahabat berada di negeri Ethiopia, lalu kewajiban dan keharaman untuk sesuatu turun kepada Nabi, namun keharaman tersebut tidak sampai kepada mereka kecuali telah beberapa bulan. Maka dalam bulan-bulan tersebut mereka dianggap memiliki alasan syar'i karena tidak mengetahui hingga dalil sampai kepada mereka. Maka setiap orang yang tidak mengetahui, maka dia dianggap memiliki alasan uzur hingga dia mendengar dalil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.